Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Kita kembali di doa pagi gereja mula-mula. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Itu semua karena belas kasihan-Mu atas hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mau menyembah Engkau Bapa, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang rindu. Kita mau nyatakan bahwa Dia sungguh baik dalam hidup kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik bagi kami. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita ulang dari awal pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, kami selalu puji Engkau Tuhan, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi Bapak Ibu, ku mau memuji
puji Engkau Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Bapa, kami sembah Engkau Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami mau menyembah-Mu, kami serukan nama-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Bapa. Inilah setiap kami, layakkanlah kami di hadapan-Mu, sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Layakkanlah kami Tuhan di hadapan-Mu. Sungguh baik Engkau, sungguh teramat baik. Haleluya. Kami nyatakan kasih kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar Engkau bagi kami Bapa. Tak terbalaskan segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami mau berjanji untuk selalu setia di hadapan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami mau buka hati kami. Kami mau mendengar suara-Mu. Sebab Engkau sungguh besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita nyatakan kasih kita lewat pujian ini. Sebab kasih Tuhan atas hidup kita sungguh besar. Nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Hidupku darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, ku tinggikan
roh dan kebenaran selamanya. Mari kita nyatakan pujian ini dari awal. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya. Hanya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari jemaat saja yang mengatakan, ku tinggikan. Kami tinggikan nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sebab Engkau besar Tuhan. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kami sembahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi hari adalah satu keadaan di mana kita masih tenang, baru bangun tidur. Tentunya sangat ideal untuk merenungkan kebenaran, untuk mendekat kepada Tuhan. Pagi ini kita akan mendengar satu kisah di Alkitab
yang harusnya menyadarkan kita semua bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa meskipun kita masih belum setia. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, biarlah pagi ini menjadi pagi yang sangat berdampak buat kami semua, agar kami tidak hanya hidup biasa-biasa saja, agar kami benar-benar bertobat dengan pengertian yang benar juga. Biarlah Tuhan sendiri yang pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga semua orang yang mendengarnya diberkati. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kisah di Alkitab yang tentunya mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu Saudara pernah mendengarnya. Yaitu kisah tentang Hosea dan Gomer, Saudara. Saudara pernahkah Saudara mencintai seseorang? Justru dia menyakiti kita. Bukan sekali, bukan dua kali, tetapi berulang kali. Anda beri hati, dia beri luka. Anda setia, dia mengkhianati. Ya. Tuhan datang kepada seorang nabi yang namanya Hosea. Seorang nabi pria yang benar, pelayan Tuhan. Tuhan berkata sesuatu yang tidak masuk akal. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Hosea pasal 1 ayat 2 itu. Bayangkan kalau Anda dalam posisi Hosea yang seorang nabi. Lalu Tuhan bicara begitu. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, Tuhan, masa sih Tuhan yang benar? Gitu ya. Tetapi Hosea luar biasa. Ia taat. Ia menikahi Gomer, saudara. Seorang perempuan yang tidak punya masa lalu yang bersih. Kotor masa lalunya. Dan dunia pandang sebagai tidak layak itu. Tapi Hosea bukan hanya melakukan kehendak Tuhan. Ia benar-benar mencintai Gomer. Luar biasa ini. Tetapi saudara, awalnya memang indah. Mereka punya 3 anak, membangun keluarga. Tetapi Gomer kembali ke kehidupan lamanya. Dia tinggalkan anak suaminya juga. Ia berselingkuh, meninggalkan rumah, meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya. Gomer memang tidak menceraikan istrinya. Hosea memang tidak menceraikan istrinya. Ia membesarkan ketiga anaknya sendirian. Bayangkan, saudara. Tapi ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pesan penting dari Tuhan kepada kita semua. Ya. Bayangkan Hosea sedang menunggu di rumah. Malam demi malam, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Ia berharap Gomer pulang. Tetapi rupanya Gomer tidak pernah pulang. Sampai suatu hari, rupanya Gomer sudah jatuh makin dalam. Dan akhirnya ia jadi budak. Ia dijual di pasar budak. Ia jadi wanita yang tidak terhormat sama sekali. Rendah sekali, saudara. Ya, dulu dipeluk oleh Hosea, sekarang dijual di pasar budak. Nah, di tengah-tengah kerumunan pasar itulah Hosea muncul, saudara. Hosea muncul menjemputnya pulang. Luar biasanya adalah Tuhan berkata kepada Hosea, pergilah lagi. Kasihilah dia lagi. Loh, sudah berkhianat begitu rupa, sudah tidak ada harganya. Tetapi Hosea disuruh menjemput lagi, mencintainya lagi. Waduh, ini bukan sembarangan, saudara. Ini tidak masuk akal dan hampir tidak mungkin sebenarnya. Tetapi Hosea memang jarang ada nabi seperti Hosea. Ia tetap melakukannya. Ia tebus istri yang sebenarnya sudah jadi miliknya. Ia tebus, ia beli. Ya. Ia ajak pulang. Bukan cuma itu. Ia kembali mencintainya. Tulus. Ini ajaib, saudara.
Banyak hal yang tidak masuk akal akan terjadi kalau seseorang punya iman yang luar biasa. Ya, itulah yang seperti memindahkan gunung itu. Ya. Jadi kita semua adalah gomer-gomer, saudara. Tidak layak sebenarnya. Dan Hosea menggambarkan kasihnya Tuhan kita. Tuhan kita selalu mengasihi kita meskipun kita selingkuh secara rohani. Tapi ingat, ada batasnya. Sampai menutup mata. Kalau seseorang sampai mati tidak bertobat, ya dia pasti binasa. Tapi selama masih hidup, tangan Tuhan masih terbuka. Yang tidak terbuka kan manusianya. Kalau manusia sudah mengeraskan hati, maka tidak ada jalan pulang memang. Dan itu bukan karena Tuhan menutup jalan selamat, bukan. Karena manusianya yang mengeraskan hati, yang tidak mau diselamatkan. Ya, Tuhan Yesus datang ketika kita semua tidak berharga. Jadi Tuhan datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengasihi, menyelamatkan, memberikan kesempatan untuk selamat. Ya, Tuhan tebus kita yang seharusnya jadi miliknya itu. Dia tebus dengan darahnya yang mahal. Di kayu salib, Tuhan mati untuk kita. Ya, jadi kasih Tuhan itu seperti kasihnya Hosea kepada Gomer. Dan kita semua seperti Gomer, sudah dikasihi, diberkati, tapi tetap tidak setia. Tetap hidup maunya sendiri. Tetap duniawi. Tetap tidak mengasihi Tuhan. Waduh, tidak ada harganya manusia seperti itu. Makanya Tuhan datang itu mau mengangkat kita. Harkat manusia yang sudah tidak ada itu mau dipulihkan. Sehingga kita nanti dimuliakan bersama Tuhan. Tapi ketika kita masih hidup, jadikan hidup ini adalah khotbah itu sendiri. Jangan khotbah lewat mulut saja, khotbah harus lewat tindakan nyata. Pesan Tuhan yang sangat kuat ternyata tidak disampaikan oleh mulut Hosea saja, tapi oleh hidupnya, oleh tindakannya. Sehingga ketika orang melihat Hosea melakukan itu, orang menjadi mengerti. Oh begitu ya kasihnya Tuhan. Oh begitu ya kita sudah mengasihi Tuhan seperti Gomer itu. Begitu saudara. Ya, jadi saya sangat berharap di pagi hari ini ketika kita mendengar kisah ini dan kita tahu kitalah Gomer-Gomer itu, kita jangan kembali lagi ke kehidupan lama lagi. Jangan kembali lagi ke kubangan dosa, saudara. Yesus mati di kayu salib hanya satu kali. Tidak akan ada yang kedua kali. Sebab kedatangan Tuhan nanti yang kedua kali bukan untuk menyelamatkan lagi, tapi untuk menghakimi. Menjemput orang-orang pilihan, orang percaya, dan menghukum orang-orang yang pantas dihukum, orang fasik. Saudara. Kiranya ini bisa menyadarkan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah apa yang kami dengar ini benar-benar menyadarkan setiap kami. Kami mengucap syukur dengan hadirnya GMM, Gereja Mula-Mula. Kami percaya semua ini karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sendirilah yang akan melindungi, yang mengangkat gerejamu ini, yang memimpin gerejamu ini. Terima kasih. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mendukung pekerjaan Tuhan, yang hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.